Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu malam Anda terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena perut terasa penuh, sesak, dan seperti ada yang mengganjal? Anda bangkit dari tempat tidur, mencoba ke kamar mandi, tapi tidak ada apa-apa yang keluar. Atau siang harinya, setelah makan siang, bukannya merasa segar, malah mengantuk berat, perut begah, napas terasa pendek. Banyak dari pasien saya mengira itu hanya karena usia. Tapi saya ingin katakan dengan jujur, bukan usia yang salah, melainkan usus yang diam-diam minta tolong. Selama 25 tahun mendampingi pasien usia 50 hingga 80 tahun di berbagai kota, saya melihat satu pola yang terus berulang. Ketika pencernaan terganggu, semua fungsi tubuh ikut melambat. Bukan hanya buang air besar yang sulit, tapi tidur pun tidak nyenyak. Suasana hati jadi mudah tersinggung, bahkan semangat hidup ikut menurun. Bapak dan Ibu tidak sendirian. Lebih dari 70% orang lansia menyimpan sisa makanan lama dalam usus mereka sampai 2 kg, dan itu bisa menjadi sumber racun setiap hari. Hari ini saya akan tunjukkan satu cara sederhana, hanya dalam 5 malam, untuk bantu tubuh Anda melepaskan beban itu. Tanpa obat, tanpa diet ketat, tanpa alat mahal. Tapi sebelum itu, izinkan saya bertanya. Sudah berapa lama Bapak Ibu merasa perut tidak nyaman, tapi memilih diam saja? Silakan tulis 1 di komentar jika Bapak Ibu sering merasa kembung, susah buang air besar, atau perut terasa berat meski tidak makan banyak. Saya ingin tahu, siapa saja yang akan ikut dalam perjalanan pemulihan ini bersama saya. Bapak dan Ibu, mari kita jujur pada diri sendiri. Kita semua makan setiap hari, 3 kali sehari, bahkan lebih. Tapi pernahkah kita benar-benar berpikir, apakah yang masuk ke dalam tubuh itu benar-benar keluar sepenuhnya? Dalam pengalaman saya sebagai dokter, ada begitu banyak pasien lanjut usia yang datang dengan keluhan yang tampaknya sederhana. Mudah lelah, kulit kusam, sulit tidur, sering sakit kepala ringan. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata akar masalahnya bukan di otak, bukan di jantung, bukan di tekanan darah, melainkan di usus. Usus kita panjangnya sekitar 7 meter, berliku dan penuh dengan lekukan. Bayangkan saja seperti sebuah selang panjang yang setiap hari dialiri makanan. Jika ada sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik, sisa itu bisa tersangkut, menempel di dinding usus, dan lambat laun mengeras seperti kerak. Bukan hanya itu, lapisan limbah ini bisa mengeluarkan racun yang halus, tidak tercium, tidak terasa, tapi secara diam-diam masuk ke dalam aliran darah setiap hari. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Harun, usia 71 tahun. Beliau merasa tidak ada keluhan berat, hanya sering kembung dan merasa tidak segar walau tidur cukup. Setelah dibimbing untuk melakukan pembersihan usus sederhana selama 5 malam, Pak Harun kembali ke klinik dengan wajah lebih segar dan berkata, "Dok, saya tidak tahu bahwa rasa ringan itu ternyata bisa seperti ini." Inilah yang sering terjadi. Kita menyimpan beban tanpa sadar. Beban itu bukan hanya membuat perut berat, tapi juga menyumbat vitalitas hidup. Dan semua itu dimulai dari satu tempat, usus yang diam-diam kotor. Apakah Bapak Ibu pernah merasa lelah tanpa alasan jelas? Bisa jadi bukan karena kurang tidur, tapi karena tubuh sedang berusaha keras membuang sesuatu yang selama ini belum sempat keluar sepenuhnya. Seringkali, keluhan seperti sembelit, perut kembung, atau lemas dianggap biasa saja di usia lanjut. Banyak yang berkata, wajar, namanya juga sudah tua. Tapi Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita terus-menerus menyalahkan usia, kita bisa melewatkan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup secara nyata. Saya teringat seorang pasien perempuan, Ibu Sulastri, usianya 66 tahun. Beliau datang dengan keluhan mudah lelah, perasaannya cepat berubah-ubah, dan sejak beberapa bulan terakhir mulai malas keluar rumah. Ia mengira dirinya sedang mengalami depresi ringan karena anak-anak sibuk dan jarang pulang. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ringan dan riwayat makannya ditelusuri, ternyata keluhan utamanya bermula dari saluran cerna yang tidak lancar, perut sering kembung, dan buang air besar tidak teratur. Dalam dunia medis, hubungan antara usus dan suasana hati bukan hal baru. Usus kita disebut sebagai otak kedua karena mengandung lebih dari 100 juta sel saraf, lebih banyak dari tulang belakang. Dari usus inilah sebagian besar serotonin, zat yang mengatur mood dan perasaan tenang, diproduksi. Jika usus terhambat, maka suasana hati pun ikut terganggu. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini Anda merasa sedih, cepat marah, atau susah tidur. Padahal tubuh tidak sedang kekurangan cinta, melainkan sedang kekurangan pembersihan dari dalam.
Perasaan tidak nyaman itu bisa jadi panggilan tubuh untuk diperhatikan lebih dalam lagi. Coba pikirkan kembali, kapan terakhir kali Anda merasa perut benar-benar ringan, bersih, dan tidur dengan nyenyak sampai pagi? Jika sulit mengingatnya, mungkin sudah waktunya memberi kesempatan bagi usus untuk bernapas kembali. Bapak dan Ibu mungkin pernah merasa heran, saya sudah makan sayur setiap hari, minum cukup air, bahkan jalan kaki pagi, tapi mengapa buang air besar tetap sulit? Pertanyaan ini sering saya dengar dari pasien lansia yang merasa sudah menjalani gaya hidup sehat, tapi masih mengalami sembelit atau buang air tidak tuntas. Hal ini bukan karena makanannya salah, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal di dalam usus selama bertahun-tahun. Sayuran yang Bapak Ibu makan mengandung serat, itu betul, tapi serat hanya bekerja pada makanan baru yang masuk. Ia tidak bisa menembus lapisan kerak lama yang sudah mengering dan menempel erat di dinding usus. Sama seperti menyapu lantai rumah, kalau kotorannya sudah melekat keras, perlu air hangat dan penggosokan lembut, bukan hanya sapu. Saya punya seorang pasien bernama Pak Made, usia 69 tahun, tinggal di Denpasar. Beliau rajin makan lawar dan sayur bening setiap hari, tapi buang air hanya 2 kali seminggu. Setelah beliau coba minum campuran sederhana berupa air hangat, perasan lemon, dan minyak zaitun selama 5 malam berturut-turut, ia kembali ke ruang praktik dan berkata, "Dok, baru sekarang saya tahu rasanya BAB yang benar-benar tuntas." Dari pengalaman itu, saya semakin yakin, makan sehat itu penting, tapi membersihkan sisa lama yang sudah tertinggal jauh lebih penting untuk lansia. Makanan sehat akan bekerja lebih efektif jika salurannya sudah bersih. Dan pembersihan ini bukan dengan obat keras, tapi cukup dengan cara alami yang aman dan lembut. Apakah Bapak Ibu pernah merasa sudah makan sehat tapi hasilnya tidak sebanding? Bisa jadi, bukan soal apa yang masuk, tapi soal apa yang belum keluar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam praktik saya selama bertahun-tahun, ada satu hal menarik yang sering saya temui. Banyak pasien lansia yang datang dan berkata, "Dok, saya sudah makan sayur setiap hari. Kok masih susah buang air besar ya?" Pertanyaan ini sangat wajar. Bahkan saya pun dulu berpikir seperti itu. Karena sejak kecil kita diajarkan bahwa sayur sama dengan sehat. Dan memang betul, sayur itu penting. Tapi ternyata, tidak cukup hanya makan sayur untuk membersihkan usus yang sudah menyimpan limbah bertahun-tahun. Usus kita, terutama di usia lanjut, sudah seperti pipa tua. Meskipun air baru terus mengalir, kerak lama tetap menempel kalau tidak dibersihkan. Sayur yang kita makan sehari-hari mengandung serat yang baik, tapi serat itu hanya bekerja untuk makanan yang baru saja masuk. Ia tidak punya cukup kekuatan untuk mengikis sisa-sisa yang sudah mengering dan melekat di dinding usus. Saya sering menganalogikan begini, makan sayur itu seperti menyapu halaman rumah. Tapi kalau di sudut-sudut lantai ada kerak kotoran yang sudah lama mengeras, kita perlu air panas dan alat gosok yang lembut. Kalau tidak, lantai itu tetap kotor meskipun kita menyapu tiap hari. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa sudah makan banyak sayur tapi tetap sulit buang air besar, itu bukan salah sayurnya, mungkin memang sudah waktunya membersihkan kerak lama itu dari dalam. Apakah Bapak Ibu masih sering merasa belum tuntas setelah buang air besar meski frekuensinya teratur? Kalau iya, mungkin saatnya kita bantu tubuh melepaskan sisa-sisa yang sudah lama tertahan. Di bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan caranya dengan bahan sederhana, tanpa obat, tanpa alat mahal. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami bahwa makan sayur saja tidak cukup untuk membersihkan usus dari dalam, sekarang saatnya saya ajak Bapak Ibu mencoba satu rutinitas sederhana. Saya sudah melihat hasilnya langsung pada banyak pasien, dan semua bisa dilakukan dari rumah, tanpa alat khusus, tanpa suplemen mahal, tanpa rasa sakit. Langkahnya sangat sederhana Bapak dan Ibu. Setiap malam sebelum tidur, selama 5 malam berturut-turut, Bapak Ibu hanya perlu minum 1 gelas air hangat, ditambah perasan setengah buah lemon, dan 1 bahan tambahan, yaitu minyak zaitun extra virgin atau biji chia. Tidak perlu memilih dua-duanya. Cukup 1 yang paling nyaman dan cocok untuk Bapak Ibu. Minyak zaitun bisa langsung dicampurkan, sementara biji chia sebaiknya direndam dulu selama 5 menit. Yang penting adalah konsistensi, jangan putus di tengah jalan. Banyak pasien saya merasakan perubahan sejak malam ketiga. Perut terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan buang air besar keesokan paginya terasa lancar dan tuntas. Contohnya Pak Hasan, usia 68 tahun. Beliau semula sering merasa berat di perut, terutama malam hari. Setelah menjalani 5 malam minum ramuan ini, Pak Hasan berkata, "Dok,
Saya tidak menyangka bahan sesederhana itu bisa bikin badan saya terasa lebih segar dari bangun pagi. Ingat, ini bukan pengobatan cepat, tapi pembersihan perlahan dan lembut sesuai ritme tubuh orang seusia kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena bahan-bahannya sangat aman dan bisa ditemukan di dapur. Mari kita lanjut ke bagian berikut untuk mengetahui kenapa 3 bahan ini bisa bekerja begitu efektif. Bapak dan Ibu, tubuh kita sebenarnya sudah sangat pintar. Ia tahu kapan waktunya membersihkan, kapan waktunya memperbaiki. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan itu melambat. Bukan karena rusak, tapi karena kurang dukungan. Dan disinilah peran 3 bahan sederhana ini menjadi sangat penting. Air hangat, lemon, dan satu pilihan antara minyak zaitun atau biji chia. Mari kita mulai dari air hangat. Banyak orang menganggapnya biasa saja, padahal air hangat sebelum tidur berfungsi seperti pijatan dalam perut. Ia membantu merelaksasi otot-otot usus, membuka saluran pencernaan yang sempit karena usia, dan memberikan kelembaban alami agar tinja tidak mengering di dalam. Kemudian lemon, bukan sekadar penambah rasa. Lemon kaya akan asam sitrat yang merangsang produksi empedu dari hati. Empedu inilah yang membantu melarutkan sisa lemak dan racun yang menempel di dinding usus. Selain itu, lemon juga membantu menyeimbangkan pH tubuh. Lingkungan tubuh yang lebih seimbang membuat bakteri baik lebih aktif, sementara bakteri jahat sulit berkembang. Lalu, pilihan ketiga. Jika Bapak Ibu memilih minyak zaitun, maka ia akan bekerja sebagai pelumas alami. Ia membantu melapisi usus dan memudahkan pengeluaran limbah yang keras. Selain itu, minyak zaitun juga membantu mengurangi peradangan di saluran cerna. Tapi jika Bapak Ibu lebih cocok dengan biji chia akan membentuk gel alami setelah direndam beberapa menit. Gel ini bekerja seperti sapu lembut, membersihkan dinding usus tanpa melukai, sambil menambah serat alami yang sangat dibutuhkan. Bahan-bahan ini bukan tren baru. Mereka sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan justru saat tubuh kita mulai melambat, inilah waktunya kembali ke yang sederhana, yang telah terbukti memberi manfaat nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui bahan-bahannya dan mengapa mereka bekerja, sekarang saya akan pandu langkah-langkahnya satu persatu, agar hasilnya betul-betul terasa dan aman bagi tubuh di usia kita. Langkah pertama, siapkan 1 gelas air bersih, sekitar 250 ml. Gunakan air matang yang hangat. Hangatnya cukup nyaman di lidah, bukan air panas mendidih. Air yang terlalu panas bisa merusak zat bermanfaat dari lemon. Jangan pakai gelas plastik, karena lemon bisa bereaksi dengan bahan tertentu. Pilih gelas kaca atau keramik. Langkah kedua, peras setengah buah lemon segar ke dalam gelas. Jangan gunakan air lemon dalam kemasan, karena biasanya mengandung bahan tambahan atau gula yang bisa mengganggu proses pembersihan. Langkah ketiga, tambahkan 1 dari 2 pilihan berikut. 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin yang diperas dingin, jika Bapak Ibu nyaman dengan rasa minyak. Atau 1 sendok teh biji chia yang telah direndam dalam sedikit air hangat selama 5 hingga 10 menit agar membentuk gel lembut. Langkah keempat, aduk perlahan hingga tercampur rata. Jangan minum sekaligus, minumlah perlahan, sedikit demi sedikit, agar cairan ini tercampur dengan air liur dan dicerna dengan lebih baik. Langkah terakhir, setelah minum, hindari makan atau minum apapun lagi sampai pagi. Ini penting agar tubuh benar-benar bisa memfokuskan diri pada proses pembersihan semalaman, tanpa gangguan dari makanan atau cemilan. Lakukan langkah ini selama 5 malam berturut-turut. Jangan loncat malam. Konsistensi adalah kunci agar proses pembersihan berlangsung mendalam dan bertahap, bukan hanya sekilas lalu. Bapak Ibu siap mencobanya malam ini? Di bagian selanjutnya saya akan tunjukkan seperti apa perubahan yang biasanya dirasakan dari hari pertama hingga hari kelima. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang paling sering ditanyakan pasien saya adalah, "Dok, nanti hasilnya terasa kapan?" Saya selalu menjawab dengan jujur, tubuh setiap orang berbeda. Tapi berdasarkan pengalaman saya dengan ratusan pasien lansia, ada pola yang sering terjadi dan biasanya terasa cukup cepat. Malam pertama hingga pagi kedua, banyak orang mulai merasakan gerakan halus di perut. Beberapa melaporkan buang air besar lebih lancar, meski belum terlalu berbeda dari biasanya. Rasa hangat di perut dan tidur yang lebih nyenyak juga sering terjadi. Ini adalah tanda bahwa tubuh mulai merespons. Malam kedua hingga pagi ketiga, tinja mulai berubah. Warnanya bisa sedikit lebih gelap dari biasanya. Ini menunjukkan empedu mulai aktif bekerja membersihkan sisa lemak yang tertinggal.
Sebagian orang juga mulai merasa perut lebih ringan dan tidak kembung seperti sebelumnya. Malam ketiga hingga pagi keempat, inilah momen yang sering membuat pasien berkata, "Wow, tinja bisa keluar lebih banyak, bentuknya bisa lembek atau seperti gel yang panjang." Beberapa orang menyebutnya lendir aneh, tapi itu justru tanda bahwa tubuh sedang membuang kerak lama yang tertahan. Malam keempat hingga pagi kelima, tubuh terasa lebih ringan, kepala lebih segar, dan sebagian besar pasien mulai bangun tidur dengan perasaan jauh lebih bertenaga. Tidak sedikit yang melaporkan tidur nyenyak tanpa gangguan, bahkan bagi mereka yang biasanya terbangun beberapa kali di malam hari. Malam kelima hingga pagi keenam, biasanya yang tersisa hanya sisa-sisa terakhir. Buang air besar menjadi lebih tuntas dan teratur. Perut rata, tidak ada kembung, dan energi pagi terasa seperti kembali ke usia 40-an. Bapak dan Ibu, semua ini terjadi tanpa obat, tanpa pencahar, tanpa rasa mules. Hanya dengan mendukung kerja alami tubuh dan memberinya waktu untuk membersihkan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, membersihkan usus dalam 5 malam hanyalah langkah awal. Ibarat menyapu rumah besar, setelah bersih tentu kita ingin rumah itu tetap rapi, tidak kembali kotor. Sama halnya dengan tubuh. Setelah limbah lama berhasil dikeluarkan, yang berikutnya penting adalah menjaga agar jangan menumpuk kembali. Langkah pertama, dan ini yang paling mudah. Bapak Ibu cukup minum air hangat dengan perasan lemon setiap pagi sebelum sarapan. Ini membantu membangunkan sistem pencernaan secara lembut. Banyak pasien saya yang hanya dengan menjaga kebiasaan kecil ini, tidak pernah lagi mengalami sembelit dalam waktu lama. Langkah kedua, perbanyak makanan tinggi serat alami. Bukan dari suplemen, tapi dari makanan utuh seperti biji chia, biji rami, sayuran hijau, kacang lentil, ubi, dan buah segar. Serat akan membantu menjaga agar pencernaan terus bergerak dan tidak ada yang tertahan terlalu lama. Langkah ketiga, hindari makanan olahan berlebihan dan terlalu banyak gula. Makanan instan seringkali rendah serat, tinggi zat aditif, dan justru membuat pencernaan menjadi lamban. Jika Bapak Ibu sesekali ingin camilan, lebih baik pilih buah potong, singkong kukus, atau kacang rebus. Langkah keempat, cukupi cairan. Jangan menunggu haus. Usus yang kering akan membuat feses mengeras, dan ini adalah awal dari sembelit. Minumlah sedikit demi sedikit sepanjang hari, terutama jika cuaca panas. Langkah terakhir, mari gerakan tubuh setiap hari, walau hanya sedikit. Tidak perlu olahraga berat. Cukup berjalan kaki 15-20 menit setiap pagi pun sudah bisa membantu usus bekerja lebih lancar. Bahkan hanya berdiri, meregangkan badan, atau membersihkan halaman bisa jadi bentuk terapi gerak yang bermanfaat. Bapak dan Ibu, tubuh kita sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Maka ketika sudah dibantu membersihkan, marilah kita beri dukungan agar hasilnya tidak sia-sia. Karena hidup sehat di usia lanjut bukan soal berhenti makan ini itu, tapi soal menjaga keseimbangan dan ritme alami tubuh setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien saya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir hal yang sama, tapi belum sempat bertanya. Pertanyaan yang pertama, kalau saya punya darah tinggi, diabetes atau asam lambung, apakah boleh ikut minum ramuan ini? Jawaban saya, secara umum, bahan-bahan ini sangat aman. Tapi, kalau Bapak Ibu sedang dalam pengobatan atau punya riwayat penyakit tertentu yang cukup serius, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter pribadi. Ya, kita ingin aman, tenang, dan tidak terburu-buru. Pertanyaan kedua, Dok, kenapa sejak malam kedua tinja saya jadi hitam atau seperti berlendir? Apakah itu berbahaya? Tidak, Bu. Justru itu tanda bagus. Artinya tubuh Bapak Ibu sedang membuang sisa-sisa lama yang selama ini tertahan. Warna atau bentuknya bisa aneh, tapi jangan takut. Itu justru yang kita harapkan keluar. Pertanyaan ketiga, kalau saya lupa minum 1 malam, apakah harus mulai ulang dari awal? Tidak perlu. Cukup lanjutkan malam berikutnya dan tambahkan 1 hari. Yang penting total tetap 5 malam. Jangan panik, tubuh kita cukup sabar kok, asal kita tetap niat. Pertanyaan keempat, apakah saya harus bangun tengah malam untuk buang air besar? Biasanya tidak. Prosesnya terjadi saat tidur, dan hasilnya terasa saat bangun pagi. Tapi kalau Bapak Ibu terbangun dan ingin ke kamar mandi, itu justru tanda bagus. Berarti pencernaan sedang aktif bekerja. Pertanyaan terakhir, berapa kali saya boleh melakukan ini? Biasanya cukup dilakukan setiap 3-4 bulan sekali,
tidak perlu terlalu sering. Tapi kalau Bapak Ibu merasa perut mulai berat lagi, susah tidur, atau tidak nyaman seperti dulu, silakan ulangi lebih cepat. Dengarkan tubuh sendiri, karena tubuh kita tahu kapan ia butuh dibersihkan lagi. Semoga jawaban ini bisa membuat Bapak Ibu merasa lebih yakin, lebih siap, dan lebih tenang untuk mencoba. Kita lanjut ke bagian terakhir ya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kadang yang membuat tubuh kita lelah bukan hanya usia, bukan hanya makanan, bukan juga kurang olahraga, tapi karena ada yang tertahan terlalu lama di dalam, yang seharusnya sudah keluar, tapi diam-diam menetap dan mengganggu. Setelah 5 malam pembersihan lembut ini, banyak pasien saya berkata, "Dok, saya tidak hanya merasa lebih ringan, saya merasa lebih hidup." Dan saya percaya, Bapak Ibu juga bisa merasakan hal yang sama. Karena tubuh kita, meskipun sudah berusia 60, 70, bahkan 80 tahun, masih bisa pulih, masih bisa bersih, masih bisa segar. Kalau selama ini Bapak Ibu merasa perut selalu berat, tidur tidak nyenyak, atau hati mudah gelisah, mungkin itu bukan karena Bapak Ibu kurang kuat, tapi karena tubuh belum diberi kesempatan untuk bernapas dari dalam. Saya hanya ingin mengajak, dengan penuh kasih, cobalah 5 malam saja, di rumah sendiri, dengan bahan yang ada di dapur, tanpa rasa sakit, tanpa harus takut efek samping. Beri waktu tubuh Bapak Ibu untuk dibersihkan, dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Dan kalau menurut Bapak Ibu informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, teman sebaya, atau siapapun yang mungkin juga sedang diam-diam kehilangan kekuatannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di video berikutnya, saya akan ajak Bapak Ibu mengenal 3 jenis makanan sederhana yang bisa membantu menyehatkan bakteri baik di usus, agar tubuh tetap bersih dari dalam dan semangat hidup tetap menyala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.